Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita kembali dipertemukan di salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu di majelis ilmu yang mulia. Sebuah majelis yang orang-orang yang mendatanginya akan merasakan ketenangan di dalamnya. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah para malaikatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'at qaumun fi baitin min fuyudillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu kaum yang berkumpul dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan berikan ketenangan untuk mereka. Mereka akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka dinaungi oleh para malaikat dan mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah para malaikatnya. Maka untuk menjaga ketenangan di majelis ilmu yang mulia, maka orang tua dianjurkan untuk mengkondisikan anak-anaknya. Apalagi yang kita akan bacakan adalah salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat Al-Lahab, bagaimana kisah antara Abu Lahab dengan istrinya yang senantiasa bersama, baik ketika di dunia bahkan sampai di neraka, wal iyadzu billah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus menjadi seorang nabi dan rasul, beliau memiliki 4 orang paman. 2 di antaranya masuk Islam dan 2 yang lainnya tetap berada di dalam agama kekufuran. Yang masuk Islam adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ini sangat menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan usianya tidak terpaut jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Hamzah sangat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika Umar datang, Umar sebelum masuk Islam, maka beliau tertarik dengan tulisan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, sehingga Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah Zaid bin Arqam. Ketika itu datanglah Umar mengetuk pintu, dan di dalam rumah ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Hamzah mengatakan, kalaulah Umar di sini datang ke sini ingin mendapatkan kebaikan, ingin mencari kebaikan, maka kita terima. Akan tapi ketika Umar datang ingin membuat keributan, maka aku akan menghadapinya. Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan alhamdulillah ternyata Umar datang dengan menyatakan keislamannya. Hamzah bin Abdul Muttalib beberapa kali dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai komandan perang, dan Hamzah terbunuh ketika perang Uhud tahun 2 Hijriyah. Hamzah terbunuh di tangan Al-Wahsy, salah satu budaknya Hindun, istrinya Abu Sufyan, yang mana Hindun telah menjanjikan kepada Al-Wahsy, kalaulah engkau bisa membunuh Hamzah, pamannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau aku akan merdekakan. Dan Al-Wahsy, dia datang ke medan Uhud, tidak ada yang dicari kecuali hanya Hamzah. Dan Al-Wahsy ini punya kelebihan, beliau adalah seorang pelempar tombak yang ulung,
Sehingga dicarilah Hamzah bin Abdul Muttalib dan dilemparkan tombak kepada Hamzah bin Abdul Muttalib sehingga akhirnya meninggal dunia. Dan sebagai bukti bahwa dia telah membunuh Hamzah, maka dibelahlah dadanya Hamzah oleh Al-Wahsy, kemudian diambil jantungnya untuk diserahkan kepada Hindun. Karena Hindun sangat kecewa terhadap kejadian perang Badar di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan tahun 1 Hijriah itu, tahun 2 Hijriah itu, maka akhirnya Hindun memerintahkan agar menuntut balas kematian saudara-saudaranya yang terbunuh di Badar dengan membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Al-Wahsy ini akhirnya masuk Islam. Al-Wahsy ini akhirnya masuk Islam, sebagaimana Hindun juga masuk Islam tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan ketika Fathu Makkah bersama suaminya Abu Sufyan. Meskipun akhirnya ya Al-Wahsy pun juga masuk Islam, dan Nabi tidak mau melihat wajahnya Al-Wahsy, karena ketika melihat Wahsy maka Nabi SAW mengingat bagaimana kematian Hamzah yang tragis di tahun 3 Hijriah di perang Uhud. Maka ketika Al-Wahsy tahu kecewanya Nabi terhadap kejadiannya dulu dengan membunuh Hamzah karena dia ingin merdeka, maka Al-Wahsy berjanji, sebagaimana tombakku telah membunuh orang yang dicintai oleh Nabi SAW yaitu Hamzah, maka tombakku harus membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi, yaitu dia berjanji untuk membunuh Nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab, dan dibunuh dengan cara dilempar tombak juga. Jadi dia telah membayar kesalahannya dengan melakukan sebuah eksekusi yang utama, yaitu membunuh Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Ini adalah paman yang pertama Nabi SAW yang masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian paman yang kedua yang juga masuk Islam adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang beliau ini ikut hijrah bersama Nabi SAW. Dari Al-Abbas terlahirlah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah salah satu dari 4 anak yang disebut dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 anak laki-laki yang semuanya namanya Abdullah, dan mereka semua punya kelebihan masing-masing. Yang pertama adalah Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah putranya Al-Abbas, yang mana beliau ini adalah sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 68 Hijriah di Taif. Abdullah bin Abbas ini ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau tidak punya hadis kecuali hanya 20 hadis saja. Tapi akhirnya Abdullah bin Abbas belajar kepada para senior sahabat, kepada Uthman, kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga Abdullah bin Abbas menjadi sahabat pakar tafsir pada zamannya. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah anak dari Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair ini adalah anak yang pertama kali lahir di Madinah yang diberi nama Abdullah bin Zubair. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah sahabat yang sangat teladan, yang sangat meneladani sunnah-sunnah Nabi SAW. Abdullah bin Umar ini sahabat yang banyak ikut dalam peperangan, diantaranya perang Khandaq di tahun 5 Hijriah. Kemudian yang keempat adalah Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah bin Amru bin Al-As adalah sahabat yang memahami bahasa Suryani, bahasanya orang-orang Yahudi zaman itu. Abdullah bin Amru bin Al-As adalah sahabat yang pandai menulis, sehingga beliau adalah salah satu dari sekian sahabat yang menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan bahkan menuliskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika orang-orang ini memberitahu Abdullah bin Amr bin Al-As agar dia tidak menulis semua dari Nabi, karena terkadang Nabi mengatakan dengan keridhaannya dan kadang Nabi mengatakan dalam kondisi marah. Maka disampaikanlah perkataan orang-orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As mendapatkan jawaban dari Nabi, "Uktub fa walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minni illa al-haq," kata Nabi. Tulislah wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, karena tidaklah keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran.
Dan Abdullah bin Amr bin Al-As ini memiliki dua hal yang paling istimewa dalam hidupnya. Yang pertama adalah wahad, al-wahad. Al-wahad adalah tanah warisan dari Amr bin Al-As. Sedangkan yang kedua beliau punya namanya As-Sahifah As-Sadiqah, yaitu buku yang berisi 1000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa penulisan hadis itu sudah dimulai sejak zamannya sahabat. Ada beberapa sahabat yang juga menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Abadilah Al-Arba'ah tadi, salah satunya adalah Abdullah bin Abbas yang bapaknya merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, paman Nabi adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini memiliki 4 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Abu Thalib. Anak pertamanya namanya Thalib, ya, karena Abu Thalib ya, namanya Thalib. Kemudian Uqail, kemudian terlupakan anak yang ketiga ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, dan punya 2 anak perempuan yang lainnya. Dan semua anak laki-lakinya selisihnya 10 tahun. Selisihnya 10 tahun antara Thalib, Uqail, kemudian adiknya, dan kemudian Ali yang paling muda. Dan Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya paman namanya Abu Thalib, Abu Thalib punya anak namanya Ali. Jadi ketemunya antara Nabi dengan Ali siapa? Sepupunya ya. Iya kan, ketemunya kalau Abu Thalib dengan Nabi paman ya, keponakan berarti ini ya. Iya, kalau ini sepupunya. Iya. Taib. Iya, Abu Thalib ini meninggal dalam kondisi kufur, ya, dalam kondisi kufur di detik-detik terakhir sebelum dia meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan mengatakan, "Ya ammi, kulli kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, sampaikanlah, ucapkanlah 1 kalimat saja yang dengan itu aku akan menjadikannya sebagai hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan di tengah-tengah itu ada paman-paman yang lainnya, diantaranya adalah Abu Lahab yang mengatakan, apakah engkau akan keluar dari agama nenek moyang kita wahai Abu Thalib. Dan akhirnya Abu Thalib pun tidak jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Abu Thalib ini dia mendapatkan 2 sandal dari sandal api neraka, yang dengan 2 sandal itu mendidih otaknya. Nah, Abu Thalib menjadi satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaatnya pun tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka, tapi hanya bisa memperingan siksanya ada di neraka. Kemudian yang keempat adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan bahas kisahnya, bagaimana Abu Lahab dan istrinya di dalam menentang, menghalangi dakwahnya keponakannya sendiri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita ulang dulu ya. Ada 4 paman Nabi tadi. Ada 2 masuk Islam dan yang 2 dalam kekufuran. Siapa yang masuk Islam? Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Al-Abbas ya, bin Abdul Muttalib. Kemudian yang kufur Abu Thalib dan Abu Lahab ya, ada 4 ya. Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ya, jadi bapaknya itu Abdul Muttalib ya. Abdul Muttalib punya anak-anak siapa namanya? Al-Abbas, kemudian Abu Thalib, kemudian di antaranya adalah Abu Lahab. Hamzah juga anak juga. Abu Lahab ini nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dan nasabnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Dan dia lebih dikenal dengan kunyah Abu Lahab daripada nama aslinya itu Abdul Uzza. Lebih dikenal dengan nama ini. Dan Uzza ini salah satu dari 3 berhala besarnya orang-orang di kabilah di Jaziratul Arab. Ada 3 berhala besar
Yang pertama adalah Lata, kemudian Uzza dan Manat. Ya. Lata itu bentuk wanita dari ilah, bentuk muannas dari ilah. Jadi ilah atau Allah itu Allat ya, dikasih alif dan ta ya, jadi perempuan dia. Kemudian Uzza itu bentuk wanita menurut mereka ya, dari Al-Aziz. Al-Aziz yang maha perkasa, bentuk perempuannya itu secara kata adalah Uzza. Dan Uzza ini adalah bentuknya sebuah pohon yang ada jinnya. Dan Uzza ini akhirnya jin Uzza itu dibunuh oleh Khalid bin Walid ya, ketika Fathu Mekah. Dan ini Abdul Uzza ini namanya Abu Lahab aslinya. Kemudian ada lagi Manat yang levelnya di bawahnya Al-Lata dan Al-Uzza. Taib, Abu Lahab ini diberi nama Abu Lahab. Ya, Lahab itu artinya adalah menyala-nyala, yang bercahaya begitu secara bahasa. Karena memang wajahnya ini menyala gitu. Jadi glowing ya, menyala gitu wajahnya ini. Dan cerah wajahnya Abu Lahab ini. Wajahnya cerah. Dan yang memberikan kunyah Abu Lahab itu adalah bapaknya sendiri, yaitu Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, Abu Lahab ini menikah dengan seorang wanita yang namanya Ummu Jamil. Ini pun juga kunyah ya. Ummu Jamil itu nama aslinya adalah Arwa binti Harb bin Umayyah, saudara perempuannya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan punya istri namanya Hindun. Abu Sufyan punya anak namanya punya saudara namanya Arwa. Ini jadi istrinya Abu Lahab ya. Abu Sufyan dengan Hindun punya beberapa anak. Salah satunya adalah Muawiyah yang nanti jadi khalifah tahun 41 Hijriah. Kemudian salah satunya adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah ini anaknya Abu Sufyan. Ummu Habibah nanti menjadi istri Nabi ketika beliau berhijrah di Habasyah. Taib, jadi istrinya Abu Lahab itu saudaranya siapa? Abu Sufyan. Ya, saudaranya Abu Sufyan. Saudaranya Abu Sufyan. Taib. Dan Arwa binti Harb ini adalah wanita bangsawan Quraisy yang terhormat. Jadi secara nasab kesukuan ini mulia. Arwa binti Harb atau Ummu Jamil ini. Dari pernikahan antara Abu Lahab, ya, nama aslinya Abdul Uzza tadi, dengan Arwa binti Harb atau Ummu Jamil, maka mereka dikaruniai 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Ya. Siapa mereka itu? Yang pertama anaknya adalah Utbah, ini anak pertamanya. Kemudian yang kedua Mu'attab, yang ketiga Utaibah, dan yang keempat Durrah. Yang Durrah ini yang perempuan. Jadi coba kita perlu menghafal anaknya Abu Lahab ya. Nanti kalau antum sudah hafal anaknya Abu Lahab, harus hafal anaknya Nabi SAW yang jauh lebih mulia untuk dihafal ya. Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil, pernikahannya dikaruniai 4 orang anak. Siapa yang pertama? Utbah. Yang kedua Mu'attab. Yang ketiga Utaibah. Yang keempat Durrah. Baik. Durrah ya, anak yang paling kecil, yang perempuan, itu justru menjadi anak pertamanya Abu Lahab yang masuk Islam. Jadi dari 4 orang anak itu nanti semuanya masuk Islam kecuali 1. Nah nanti rahasia yang 1 itu kita simpan dulu. Tapi Durrah ini yang pertama kali masuk Islam. Jadi Durrah itu masuk Islamnya ketika di Mekah. Bahkan Durrah sempat ikut hijrah di Madinah tahun 1 Hijriah. Dan sebelum masuk Islam, Durrah ini dinikahi oleh Al-Harith bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf. Jadi Durrah sempat menikah dalam kondisi masih jahiliyah, belum mengenal Islam waktu itu. Dan suaminya Durrah itu Al-Harith bin Amir ini terbunuh di hari perang Badar, tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriyah dalam kondisi musyrik. Nanti ya, untuk ingat-ingat. Di tanggal Ramadan, di tanggal perang Badar itu 17 Ramadan itu ada 4 kejadian. Yang pertama yang kita sebutkan di sini adalah hari terbunuhnya mantan suaminya Durrah, yaitu Al-Harith
bin Amir. Antum ingat-ingat, Al-Harith bin Amir itu mantan suaminya Durrah yang terbunuh tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriyah di hari perang Badar, dan dia meninggal dalam kondisi musyrik. Nanti ada 3 kejadian yang bersamaan dengan itu. Taib. Kemudian setelah itu Durrah dinikahi oleh Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi adalah seorang sahabat yang tampan, yang sering malaikat itu ketika berubah bentuk menjadi manusia itu seperti Dihyah Al-Kalbi. Jadi seorang yang sangat tampan. Kemudian setelah itu Durrah berpisah ya dengan Dihyah Al-Kalbi, dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Zaid bin Harithah itu dulu disebut dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang melarang seorang menasabkan bukan kepada bapaknya. Maka disebutlah dia Zaid bin Harithah. Gak boleh Zaid bin Muhammad karena memang bukan anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harithah ini setelah menikahi Durrah ya. Ini nanti diantara pernikahannya Zaid ini adalah dikaruniai anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid menjadi panglima perang yang memenangkan peperangan, tetapi Usamah melakukan sebuah kesalahan, yaitu menusuk musuh yang sudah mengatakan la ilaha illallah. Kemudian Usamah sangat terpukul ya karena kejadian itu, karena Nabi sangat marah besar kepadanya. Apakah engkau telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya Usamah? Maka Usamah mengatakan, wahai Rasulullah, dia hanya takut dengan tombakku, dia takut mati saja. Maka Rasulullah mengatakan, apakah engkau berani membelah? Apakah engkau telah membelah dadanya sehingga tahu apa isi hatinya? Sehingga dari kejadian itu, ketika terjadi perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka Usamah bin Zaid salah satu yang tidak ikut perang. Karena dia berprinsip, aku dulu pernah menusuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah marah besar. Sedangkan sekarang Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan semuanya sudah lama mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga dengan kejadian itu Usamah bin Zaid pun akhirnya tidak ikut dalam perang Siffin. Sedangkan Zaid bin Harithah sendiri adalah seorang anak angkat yang ikut menemani Nabi di tahun ke-10 Hijriyah ketika Nabi berdakwah ke Taif. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya 2 kejadian memilukan di dalam dakwahnya. Yang pertama adalah kejadian perang Uhud tahun 3 Hijriyah, yang mana Nabi sempat mengalami luka di perang Uhud itu, dan banyak syuhada Uhud yang terbunuh 70 orang, salah satunya Hamzah bin Abdul Muthalib tadi. Kemudian kejadian kedua adalah ketika beliau berdakwah di Taif di tahun 10 kenabian. Jadi beliau diangkat menjadi seorang nabi. 10 tahun setelah itu Khadijah radhiyallahu taala meninggal dunia. Kemudian Abu Thalib pun meninggal di tahun 10 Hijriah itu, 10 kenabian, 10 kenabian. Dan ketika itu Rasulullah itu berdakwah ke Taif. Berdakwah ke Taif bersama dengan Zaid bin Harithah. Dan di Taif itu ternyata Nabi tidak diterima dakwahnya, tapi justru beliau ditolak. Bahkan anak kecil itu melempari beliau dengan batu. Sampai akhirnya malaikat gunung datang menawarkan jasa untuk menimpakan 2 gunung kepada penduduk Taif. Dan waktu itu ketika dilempari batu, maka Zaid bin Harithah melindungi dengan badannya sehingga beliau pun juga berdarah karena lemparan batu penduduk Taif. Dan Zaid bin Harithah ini sempat menikahi Durrah, meskipun akhirnya Durrah diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah wafat sebagai syuhada di perang Mu'tah tahun 8 Hijriyah. Perang Mu'tah adalah perang perdana antara kaum muslimin dengan orang Romawi. Ketika itu ada 3 panglima Nabi yang terbunuh. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah, kemudian Abdullah bin Rawahah, dan yang ketiga Ja'far bin Abdul Muthalib. Nah, Ja'far bin Abdul Muthalib semuanya terbunuh di perang Mu'tah. Ya, salah satunya Zaid bin Harithah. Taib, itu ya Durrah ya. Durrah menjadi putri Abu Lahab yang pertama kali masuk Islam. Dan kasihan ya Durrah ini. Kasihannya begini, karena sudah turun surat Al-Lahab, nanti akan kita bahas di kisah ini juga insya Allah. Maka orang-orang pada mencela Durrah. Antum bayangkan,
ada seorang anak perempuan, bapaknya itu sudah divonis neraka. Jadi ketika lagi bermain gitu, kamu anaknya Abu Lahab ya, gitu. Jadi kasihan dia. Maka Nabi datang membela bahwa Durrah ini ahlul bait. Durrah ini adalah keturunan dari keluargaku, Bani Hashim. Itu dibela oleh Nabi SAW. Padahal Durrah adalah wanita atau anak dari putrinya Abu Lahab yang pertama kali masuk Islam. Tapi karena bapaknya dalam kondisi kufur, maka Durrah sering mendapatkan bulian lah dari rekan-rekannya yang ada ketika itu. Taib. Sebelum menjadi Rasul, Nabi SAW menikahkan 2 orang putrinya dengan 2 orang anaknya Abu Lahab. Coba kita ulang dulu. Anaknya Abu Lahab ada berapa tadi? 4. Yang pertama, Utbah, Mu'attab, Utaibah dan Durrah. Durrah sudah kita bahas ya. Baik, Nabi punya 4 orang putri dan 3 orang anak laki-laki. Antum harus lebih hafal ini. Putrinya Nabi berapa? 4. Yang pertama Zainab. Yang kedua Ruqayyah. Yang ketiga Ummu Kulthum. Yang keempat Fatimah. Anak laki-lakinya ada 4. Yang pertama adalah Al-Qasim, yang kedua Abdullah, dan yang ketiga Ibrahim. Semua anak Nabi yang 6 itu semua terlahir dari rahimnya Ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala kecuali Ibrahim. Ibrahim terlahir dari Maria Al-Qibtiyah, dari hamba saya beliau. Ibrahim usianya tidak panjang, hanya 1,5 tahun. Ketika wafatnya Ibrahim bertepatan dengan kejadian gerhana matahari di Madinah. Maka orang-orang menganggap bahwa gerhana itu karena kematian Ibrahim, padahal bukan. Taib. Semua anak Nabi yang 6 tadi ya, itu meninggal sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah. Fatimah wafat 6 bulan sepeninggal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sekarang kita fokus di putrinya saja, karena ini ada yang mau dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab. 4 putrinya Nabi siapa tadi? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. 2 dari 4 putri Nabi dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab. Ruqayyah dinikahkan dengan Utbah, anak pertamanya Abu Lahab, dan Ummu Kulthum dinikahkan dengan Utaibah, adiknya Mu'attab. Jadi bukan dengan Mu'attabnya tapi dengan adiknya lagi, yaitu Utaibah. Dan Ruqayyah waktu itu ketika dinikahkan dengan Utbah, ini sebelum masuk Islam ya, artinya sebelum Nabi dulu sebagai seorang Nabi. Maka Ruqayyah dinikahkan dengan Utbah ketika Ruqayyah belum usianya belum genap 10 tahun. Jadi zaman dulu itu nikah dini itu biasa. Ibunda Aisyah dinikahkan dengan Nabi usia berapa? 6 tahun, baru serumah dengan Nabi 9 tahun. Jadi Ruqayyah itu belum genap 10 tahun sudah dinikahkan dengan Utbah. 10 tahun ini kelas berapa? 5 SD, masa 5 sih? 7 kan S1 ya. 3 SD ya, 3 SD ya. Taib. Setelah terjadi pernikahan antara Utbah dengan Ruqayyah, kemudian Utaibah dengan Ummu Kulthum, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara ayat 214 ya. Setelah mereka nikah, kemudian Nabi diangkat sebagai seorang rasul, kemudian turunlah firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang memerintahkan agar Nabi mendakwahi keluarganya. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas, lamma nazalat wa andir ashiratakal aqrabin. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, dan peringatkanlah kerabatmu yang dekat. Maka sa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Saffah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun naik ke Bukit Safa. Bukit Safa dan Bukit Marwah ini tempatnya sa'i, lumayan lah, sekian kilometer kayaknya. Setengah kilo ya. Iya, itu kalau kita lelah juga itu kalau sa'i ya, Masya Allah. Safa Marwah itu dulu ketika di awal-awal kenabian sempat menjadi saksi sejarah terbelahnya bulan. Jadi bulan itu terbelah menjadi 2 bagian, satu bagian di Safa dan satu bagian di Marwah. Itu Safa Marwah. Jadi
Ya, jadi kelihatan begitu. Nah, Nabi SAW ketika turun firman Allah wa andir ashiratakal akrabin, maka beliau langsung naik ke Bukit Sofa dan menyampaikan, ya, jadi memulai dakwahnya beliau mengatakan, ya Bani Fihar, ya Bani Adi, libutuni Quraisyin, wahai Bani Fihar, wahai Bani Adi, semua dipanggil kabilah-kabilah yang ada di Makkah. Hatta ijtama'u, sampai semuanya berkumpul. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruja arsala rasulan liyandura ma huwa. Kalau ada orang yang enggak bisa datang karena panggilan tadi, karena dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini mengutus utusan. Coba ikuti atau lihat ke sana. Itu ada orang yang sedang menyeru, ya. Ada apa kira-kira di sana? Faja'a Abu Lahabin wa Quraisy, dan datang pula Abu Lahab serta orang-orang Quraisy. Karena nggak biasa nih, kenapa kok ada panggilan seperti ini? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah. Beliau mengatakan, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berkumpul manusia, wahai orang-orang sekalian, bagaimana pendapat kalian kalau aku menyampaikan sebuah berita bahwa di balik Bukit Sofa ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Akuntum musaddiqi, apakah kalian membenarkanku? Maka qalu, mereka mengatakan, na'am, iya kami percaya. Ma jarabna 'alaika illa sidqan, kami tidak pernah mendapatimu kecuali engkau sebagai orang yang jujur. Ingat ya, Nabi ini sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul mendapatkan gelar Al-Amin, terpercaya. Tapi begitu menjadi seorang Nabi dan Rasul dikatakan majnun, tukang sihir, menjadi tukang ramal, dukun, macam-macam. Padahal sebenarnya Al-Amin bisa berubah seperti itu. Dan Nabi ini dulu ketika ada renovasi Ka'bah, kemudian para kabilah berselisih siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, maka yang ditunjuk adalah pemuda dari Bani Hashim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang akhirnya beliau dengan ide briliannya mengambil secarik kain, semua kain itu dipegang oleh semua kabilah, kemudian beliaulah yang meletakkan Hajar Aswad lalu diletakkan di tempatnya. Jadi supaya semua kabilah merasa ikut andil dalam peletakan Hajar Aswad. Karena ini bukan batu sembarangan, ini adalah batu yang sangat bersejarah. Intinya Rasulullah menaungi semua keinginan mereka, dan beliau dipercaya menjadi seorang yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Maka setelah itu beliau mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Maka sekarang aku peringatkan kalian bahwa ada adab yang pedih yang mengancam kalian. Baru mengucapkan seperti ini, maka faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab mengatakan, tabban laka sa'iral yaum, celakalah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sepanjang harimu. Ali hadza jama'tana, apakah hanya untuk ini kita dikumpulin? Kita pikir ada informasi penting, nyatanya seperti ini. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ketika Abu Lahab mengatakan tabban laka sa'iral yaum, Allah datangkan dengan uslub yang mirip, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat baginya hartanya dan apa yang telah diusahakannya. Setelah kejadian itu, jadi Rasulullah belum mengatakan apa-apa, sudah langsung di-cancel sama Abu Lahab sehingga berhenti dakwahnya. Maka sepulang dari kejadian itu, Abu Lahab dengan istrinya, siapa tadi istrinya? Ummu Jamil, ya, Arwah binti Harab, ini memerintahkan anak-anaknya, yaitu Utbah bin Abu Lahab dengan Utaibah untuk menceraikan anak-anak Nabi. Udah diputuskan hubungan pernikahan mereka, sehingga dipaksa Utbah dan Utaibah untuk menceraikan dua putri Nabi. Utbah menceraikan Ruqayyah dan Utaibah menceraikan Ummu Kulthum. Nah, jadi putus pernikahan mereka. Nah, Ruqayyah ini masuk Islam bersama ibunya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ruqayyah dinikahi setelah diceraikan oleh Utbah. Ruqayyah itu dinikahi oleh Utsman bin Affan. Dan ketika Zaid bin Harithah, tadi kita ceritakan, Zaid bin Harithah ikut dalam perang Badar di tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah.
Zaid bin Harithah masuk kota Madinah mengumumkan kemenangan perang Badar, maka di hari itu Ruqayyah meninggal dunia di pangkuan suaminya, Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini tidak ikut perang Badar karena harus menunggu istrinya sedang sakit keras, yaitu Ruqayyah. Tapi meskipun demikian, Utsman mendapatkan ghanimah perang Badar. Meskipun tidak ikut karena menjaga putri Nabi dengan seizin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya pun mendapatkan ghanimah. Jadi salah satu yang tidak ikut perang Badar adalah Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan sendiri itu wafat tahun 35 Hijriah ya, di bulan Dzulhijjah tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Ruqayyah ini wafat di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah di usia 22 tahun ya. Jadi sudah lama dia menikah, kemudian wafat di tahun itu, dan jenazahnya dimakamkan di Baqi. Jadi ada dua kejadian yang bersamaan di perang Badar. Tadi yang pertama adalah meninggalnya atau matinya mantan suaminya Durrah, yaitu Al-Harith bin Amir. Kemudian di hari perang Badar juga itu hari wafatnya Ruqayyah, istrinya Utsman bin Affan. Ya, begitu. Itu yang kedua. Kemudian masih di perang Badar ya, perang Badar. Kejadian ketiganya adalah tidak lama setelah kejadian perang Badar, Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah. Ali bin Abi Thalib ini menjadi salah satu dari 3 pendekar perang tanding di perang Badar. Ali bin Abi Thalib itu selama hidupnya dia ikut perang tanding selama 99 kali dan tidak pernah kalah. Termasuk diantaranya di perang Badar tahun 2 Hijriah. Selesai perang Badar, Ali menikahi Fatimah radhiyallahu taala anha. Baik, sudah 3 kejadian yang berdekatan dengan perang Badar. Nanti ada satu lagi, kejadian matinya Abu Lahab ya di sekitar perang Badar. Baik, kemudian Ummu Kulthum setelah diceraikan oleh Utaibah, maka dia hijrah ya, mengikuti hijrah bersama saudaranya Ruqayyah. Dan Ummu Kulthum dinikahi oleh Utsman di tahun 3 Hijriah. Tadi wafatnya Ruqayyah tahun berapa? 2 Hijriah, bulan Ramadan ketika perang Badar. Nah, setahun setelahnya Utsman menikahi adiknya yaitu Ummu Kulthum di tahun 3 Hijriah. Sehingga Utsman bin Affan itu disebut dengan Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya, karena menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulthum bukan dalam waktu yang bersamaan ya. Kalau bersamaan nggak boleh, karena waktu yang berbeda. Jadi sepeninggal Ruqayyah maka menikahi Ummu Kulthum. Taib. Dan Ummu Kulthum wafat di Madinah sebagai istrinya Utsman tahun 9, wafat di Madinah pada tahun 9 Hijriah. Iya, pada tahun 9 Hijriah. Jadi sebagai istrinya Utsman. 9 Hijriah ini ya kejadian setelah Fathu Makkah ya. Taib. Adapun Utsman itu wafat tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah ketika membaca Al-Qur'an, dan Utsman dibunuh oleh 2000 orang pemberontak. Jadi pembunuhan Utsman itu terjadi di tanah suci di Madinah, tanah haram di Madinah, terjadi di bulan haram, bulan Dzulhijjah, bulan haji, yang ketika itu Ummatul Mukminin istri-istri Nabi sedang haji di Mekah. Termasuk Ibunda Aisyah sedang berada di Mekah, sedangkan di kota Madinah terjadi pembunuhan Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan dibunuh sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Taib. Ketika Fathu Mekah di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Jadi ada 2 peperangan yang terjadi di bulan Ramadan di zaman Nabi. Pertama bulan Ramadan tahun 2 Hijriah perang Badar, dan bulan Ramadan tahun 8 Hijriah Fathu Mekah. Di Fathu Mekah ini banyak yang masuk Islam. Di antaranya adalah Khalid bin Walid, atau sebelumnya, Khalid itu sebelum Fathu Mekah ya. Kemudian Abu Sufyan, Hindun, Muawiyah, dan yang lebih penting lagi dalam kisah ini adalah yang masuk Islam adalah Utbah dan Mu'attab. Siapa tadi Utbah dan Mu'attab itu? Anaknya Abu Lahab ya. Setelah adiknya sudah Islam duluan. Maka Nabi sangat senang ya, jadi ketemunya dengan Nabi siapa ini? Utbah sama Mu'attab ini. Sepupunya, jadi senang sekali ada keluarganya masuk Islam. Sampai Nabi mengatakan, "Inni istauhabtu ibna ammi
hadaini rabbi fawahabahuma li. Aku minta kepada Rabbku agar dua orang anak pamanku ini dijadikan masuk Islam. Dan akhirnya Allah berikan karunia keislaman untuk mereka berdua. Senang sekali Rasulullah dengan keislamannya dua orang sepupunya ya. Dua orang keponakannya berarti ya. Sepupunya karena paman jadi. Taib. Dan Rasul menyampaikan kepada orang banyak, hadani akhwayya wa ibna ammi. Inilah dua orang anak pamanku, disebutkan di keramaian farihan bi islamihi, maka beliau sangat senang dengan keislaman dua orang sepupunya. Istauhabtuhuma minallahi fawahabahuma li. Aku minta kepada Allah agar dua orang yang dimasukkan Islam dan akhirnya mereka berdua pun masuk Islam. Taib. Utbah dan Mu'attab setelah keislamannya tinggal di Mekah sampai akhirnya wafat. Utbah wafat pada pemerintahan Abu Bakar. Abu Bakar itu memerintah selama 2 tahun, tahun 11 Hijriyah dan sampai tahun 13. Jadi 11, 12, 13. Nah, di tahun pemerintahan Abu Bakar itulah Utbah wafat. Wafatnya di Mekah. Sedangkan Utaibah ya, tadi kan Utbah sudah masuk Islam tahun berapa? 8 Hijriyah Fathu Makkah. Mu'attab masuk Islam tahun berapa? Tahun 8 Hijriah ketika Fathu Makkah. Durrah sudah masuk Islam di awal-awal dakwah Nabi, bahkan tinggal satu yang belum masuk Islam. Utaibah belum masuk Islam. Utaibah ini melakukan sebuah kesalahan ya. Jadi beliau atau Utaibah ini pernah meludahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi namanya juga manusia ya, diludahi sama sepupunya berarti ya. Sepupunya, maka beliau tersinggung dan akhirnya beliau mendoakan keburukan untuk Utaibah dengan mengatakan Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, kuasakanlah anjing dari anjing-anjingmu. Itu doa Nabi kepada Utaibah karena meludahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Utaibah melakukan perjalanan dagang ke Syam, kita tahu ya penduduk Mekah itu kan biasa melakukan 2 perjalanan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, rihlatasyita iwas saif. Mereka biasa melakukan perjalanan ketika syita, musim panas dan musim dingin. Nah, mereka itu dagang ke Syam dan juga dagang ke Yaman. Jadi orang-orang Quraisy itu biasa dagang. Salah satu yang dagang adalah Utaibah. Ketika Utaibah ini dagang ke Syam, jadi berangkat ke Syam bersama rombongannya, kafilah dagangnya, maka tiba-tiba ketika dia singgah di tempat namanya Az-Zarqa, ya, tempat antara Mekah dengan Syam, di malam hari tiba-tiba Utbah ini tidur dan datang seekor singa, kemudian mengendus para kafilah itu sampai ketemu ke Utaibah, kemudian Utaibah ini diterkam dan dibawa pergi. Jadi Utaibah dimakan oleh seekor singa. Taib, ini dibahas oleh para ulama ya. Kan tadi Nabi berdoanya Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Sudah adzan Bang? Belum ya? 3 menit lagi. Taib, kita selesaikan kisah kematian Utaibah yang tragis ini ya. Jadi tadi kan Nabi mendoakan Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, kuasakanlah anjing dari anjing-anjingmu. Tapi tadi yang menerkam hewan apa? Singa ya. Ternyata bukan anjing. Dijelaskan oleh para ulama, yang pertama, singa dengan anjing ini sama-sama sebangsa. Artinya sebangsa binatang buas yang sama-sama suka nerekam menggunakan kuku dan taringnya untuk membunuh mangsanya. Sama-sama binatang buas. Kemudian kenapa Rasulullah mintanya anjing kok yang dikirim singa? Karena memang kelewat batas. Jadi yang diludahi itu kerabatnya, bahkan sepupunya, keluarganya sendiri, bahkan Nabi lagi. Maka dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih daripada yang diminta oleh Nabi, yaitu Allah mengutus singa, bukan mengutus anjing. Jadi mintanya anjing, yang datang adalah Asad, yaitu singa. Taib. Itu tentang keluarganya Abu Lahab ya, yang semua akhirnya anak-anaknya masuk Islam kecuali Utaibah, dan Utaibah pun artinya mati dalam terkaman singa. Kemudian sekarang kita lihat bagaimana gangguan Abu Lahab dengan istrinya. Abu Lahab ini menentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal, dan Abu Lahab menggunakan kedua tangannya untuk menunjuk, mencela,
bahkan melempari batu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikisahkan oleh Tariq Al-Muharibi, ia menceritakan di awal-awal dakwahnya Nabi, dia mengatakan raaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marra fi suqi dhi Majas. Aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk di pasar Dhi Majas. Apa tadi nama pasarnya? Dhi Majas. Ingat, nanti akan kita kaitkan dengan hadis Nabi tentang pasar ini. Taib. Kemudian wa alaihi khullatun hamra. Waktu itu Nabi menggunakan baju merah. Wa huwa yaqul. Jadi Nabi ini pagi-pagi masuk ke pasar, bukan untuk beli atau menjual barang, tapi dakwah. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Wahai sekalian manusia, katakan la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Antum bayangkan ya, di pasar ada orang yang menyeru seperti ini. Kemudian wa rajulun yadba'uhu yarmiyahu bil hajarah. Di belakangnya ada orang yang melempari Nabi dengan batu. Qad adma ka'baihi, sampai kakinya Nabi, dua mata kaki Nabi, tumitnya itu berdarah karena dilempari batu oleh orang yang di belakangnya. Wa urkubaihi, jadi mata kaki dan tumitnya itu berdarah semua. Taib wa huwa yaqul, dan dia mengatakan, orang ini selain melempari batu, dia juga mengatakan, ya ayuhan nas la tuti'uhu fa innahu kadzdzab. Wahai manusia, jangan percaya orang ini orang pendusta. Lempari batu lagi, jangan percaya, ini orang pendusta. Begitu. Sampai orang pasar kan bingung ya, kok ada orang menyeru, di belakangnya dilempari. Sampai kata perawi, dia mengatakan fakultu. Kata Tariq Al-Muharibi tadi, aku bertanya kepada orang-orang, man hadza, siapa orang ini? Qalu gulamu bani Abdul Muttalib. Ini adalah pemudanya Abdul Muttalib. Fakultu man hadzal ladzi yadbau, siapa yang di belakangnya? Yarmiyahu bil hajar, yang lempari dia dengan batu. Kata orang-orang, qalu hadza Abdul Uzza Abu Lahab. Itu Abdul Uzza Abu Lahab, pamannya sendiri. Coba antum bayangkan ya, ada orang mengajak kebenaran, yang pertama kali dustakan keluarganya. Gimana coba perasaan orang-orang pasar gitu loh. Oh, keluarganya aja nggak nerima gitu, apalagi kita kan begitu ya, secara fitrah. Jadi Abu Lahab ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah masuk ke dalam pasar, ternyata dia melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena itu Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabi watab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, sesungguhnya dia akan binasa. Kenapa yang menjadi sorotan ayat ini adalah tangannya Abu Lahab? Kok bukan mulutnya, kok bukan kakinya? Karena memang yang paling berperan mengganggu Nabi itu tangannya. Jadi nggak cuma hanya ucapan, tapi juga dilempari sampai berdarah. Dan Nabi tidak melawan, subhanallah. Jadi Nabi tidak melawan, tetap dalam dakwahnya, tidak juga berusaha menghina, tetap beliau berjalan saja dakwah begitu. Luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu kenapa kok tabbat yada abi lahabi watab, kok bukan yang lainnya, bukan kakinya, bukan mulutnya, tapi karena memang tangannya Abu Lahab inilah yang menunjuk Nabi, mencela Nabi, bahkan melempari Nabi dengan batu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab ini punya kedudukan karena dia dari bangsa Quraisy ya. Bahkan istrinya pun orang yang terhormat, dia dimuliakan di tengah-tengah kaumnya. Tetapi semua itu tidak bermanfaat baginya. Kekayaannya, usahanya nggak bermanfaat semuanya. Ketika datangnya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun istrinya Ummu Jamil atau Arwa binti Harab ini juga berperan untuk menghalangi dakwah. Jadi kompak antara suami dengan istri. Ummu Jamil itu punya dua kebiasaan buruk ya. Yang pertama adalah senantiasa mengadu domba, memprovokasi orang-orang, terutama di kalangan ibu-ibu yang ada di Mekah, untuk memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memusuhi keluarganya sendiri, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Jadi Ummu Jamil punya kebiasaan itu menjelek-jelekan Nabi, memfitnah Nabi supaya orang benci kepada Nabi. Kemudian yang kedua, Ummu Jamil ini biasa mencari kayu, mengumpulkan duri. Jadi duri-duri itu dironce,
ditaruh di sebuah tali, kemudian dia nyari kayu, durinya itu dililitkan di talinya tadi, di kayunya ya, dililitkan di kayunya. Untuk apa? Kayu-kayu yang sudah ada durinya itu diletakkan di jalan yang biasa dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Kan zaman dulu kalau sholat isya itu kan gelap ya, nggak kayak sekarang ya. Jadi nggak kelihatan jalannya. Nah, jalan yang biasa dilewati Nabi itu dipasang duri oleh Ummu Jamil. Karena dua kebiasaan ini, maka Allah menurunkan ayat wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya yaitu Ummu Jamil pembawa kayu bakar. Maksudnya apa? Maksudnya dua. Pembawa kayu bakar itu bimaknal majazi. Kayu bakar itu kan untuk menyulut api cepat gitu ya. Jadi Ummu Jamil itu di mana-mana itu membawa kayu bakar. Maksudnya sukanya menyulut api kebencian untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara majazi. Kemudian yang kedua, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, maksudnya adalah dia benar-benar membawa kayu, tapi kayu itu sudah dicampur dengan duri dan diletakkan di jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna hammalatal hatab. Itu pembawa kayu bakar. Taib. Tadi di bulan Ramadan di tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah ya, terjadi perang Badar. Ada 3 kejadian yang sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah meninggalnya mantan suaminya Durrah. Siapa tadi? Al-Harith bin Amir, Masya Allah. Yang kedua, meninggal siapa? Ruqayyah, istrinya Utsman bin Affan. Yang ketiga, setelah perang Badar, hari pernikahannya Fatimah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Sekarang yang keempat nih, kejadian yang keempat. Kejadian yang keempat setelah perang Badar, tepatnya 7 hari setelah perang Badar, tepatnya. Di saat perang Badar tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, Abu Lahab tidak ikut perang. Kenapa? Abu Lahab sedang sakit dengan penyakit yang disebut dengan Al-Adasah. Al-Adasah ini penyakit bisul sekujur tubuh. Itu penyakitnya Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini karena nggak ikut perang, ini perang perdana, apalagi yang ikut perang itu para tokoh-tokoh Quraisy ya, Abu Sufyan dan yang lainnya, Abu Jahal juga ikut perang. Apa kata dunia gitu loh kalau Abu Lahab ini nggak ikut begitu. Maka Abu Lahab ini mengutus namanya Al-Asi bin Hashim bin Mughirah untuk menggantikan. Dan Al-Asi ini dikasih 4.000 dirham. Udah gantikan, aku berangkat gitu. Akhirnya dia berangkat berperang. Intinya Abu Lahab tidak ikut perang Badar. Nah, pada hari ke-7 Abu Lahab ini akhirnya mati dengan penyakit Al-Adasahnya, penyakit bisul setubuh itu. Karena baunya busuk ya. Baunya busuk dan orang-orang gak mau ketularan penyakitnya Abu Lahab ini, maka sampai 3 hari gak ada yang mau nguburkan. Akhirnya keluarganya sudah terganggu dengan baunya. Mereka membuat lubang, kemudian nyari kayu yang panjang, kemudian jenazah itu dicutik pakai kayu gitu loh. Didorong-dorong pakai kayu sampai masuk, nggak ada yang mau bopong. Lalu dilempari dengan batu, dengan kerikil sampai tertimbun. Sampai selesai akhirnya terkuburlah mayatnya Abu Lahab. Abu Lahab mati dengan penyakit Al-Adasah. Taib, itu di dunia. Jadi Abu Lahab meninggal dalam kondisi yang tragis ya, bukan sebagai seorang kesatria perang, tapi meninggal karena penyakit Al-Adasahnya, penyakit yang aneh yang dia punyai. Kemudian nanti pada hari kiamat Abu Lahab ini akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Sebagaimana tadi nama Lahab kan nama yang menyala, yang cerah ya, Maka Allah mengatakan sayasla naron dzata lahab. Kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak, yang menyala, sebagaimana namanya lahab. Kemudian disebutkan dalam ayat yang setelahnya wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya membawa kayu bakar. Masih ingat ya antum apa makna membawa kayu bakar dalam ayat ini? Ada 2 makna yang tadi. Yang pertama apa? Untuk memprovokasi manusia gitu ya, untuk menyulut kebencian manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
membawa kayu yang sudah dikasih duri yang dipasang di malam hari di tempat jalannya Nabi. Nah, karena Ummu Jamil pun itu ikut aktif dalam mengganggu Nabi, maka nanti pada hari kiamat Ummu Jamil pun aktif membakar suaminya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, tahmilul hataba. Nanti Ummu Jamil di neraka itu juga memikul kayu bakar. Fatalqa ala zaujiha. Lalu dilemparkan ke suaminya untuk apa? Liyasdada ala ma huwa fihi, supaya api yang membakar suaminya makin dahsyat lagi. Wahya muhyi'atun lidzalika musta'idatun lahu. Karena dulu ya Ummu Jamil itu membantu suaminya menghalangi dakwah, maka di neraka Ummu Jamil pun membantu menyiksa suaminya. Yang terakhir, Ummu Jamil ini kan orang kaya ya. Orang kaya terpandang di Quraisy. Ummu Jamil itu punya kalung mahal zaman itu. Dan Ummu Jamil sudah berjanji, aku akan menjual kalungku untuk aku jadikan menghalangi dakwahnya Muhammad SAW. Jadi dia infak, dia jual kalungnya supaya dakwahnya Nabi itu berhenti. Padahal kalau dipikirkan, apa ruginya? Itu kan saudaranya sendiri, keluarganya sendiri. Ketika jadi Nabi kan terangkat namanya gitu ya. Tapi kembali lagi masalah hidayah ya. Jadi dia berjanji kalungnya yang mahal itu akan dijual, digunakan untuk menghalangi dakwahnya Nabi. Kalau hanya duri biasa kurang, dia cari duri yang lebih tajam lagi supaya menghalangi dakwahnya Nabi. Maka karena azamnya itu, Allah turunkan ayat fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut, yaitu tali dari api neraka yang melilit lehernya. Sebagaimana dulu kalungnya digunakan untuk menghalangi dakwah, maka kalung itu pun yang akhirnya melilit lehernya. Terakhir para jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah kisah rumah tangganya Abu Lahab dengan istrinya. Sebagaimana mereka di dunia kompak menghalangi dakwah, mereka pun dipertemukan di neraka. Dan lihatlah bagaimana vonis Al-Quran ini benar. Kita tahu surat Al-Lahab itu adalah surat Makkiyah, artinya jauh-jauh sebelum meninggalnya Abu Lahab. Dan Abu Lahab sudah divonis dengan neraka, maka Abu Lahab dan istrinya pun tidak terbersit untuk masuk Islam sampai akhirnya meninggal. Kan bisa aja dengan berjalannya waktu kayak Abu Sufyan masuk Islam, Hindun masuk Islam, bisa. Tapi dua orang ini ketika sudah divonis dalam Al-Quran menjadi orang yang penghuni neraka, sampai mati tidak tertarik masuk Islam. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Katsir? Qalal ulama, berkatalah para ulama, wa fi hadhihi surah mu'jizatun zahiratun wa dalilun wadihun 'ala nubuwah. Dalam surat ini terdapat mukjizah yang sangat jelas dan dalil yang sangat tegas atas kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahu mundu nazzala qauluhu ta'ala. Setelah turun firman Allah taala, sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min mahsad. Fa ahbara anhuma bisyaqai. Keduanya sudah diberikan berita kecelakaan, wa adamil imani, dan mereka tidak akan beriman. Lam yaqayyad lahuma an yu'minan wala wahidun minhuma, tidak akan beriman keduanya maupun salah satunya. La zahiran wala batinan, meskipun secara terang zahir ataupun batin. La mu'siran wala mu'linan, baik itu sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi nggak ada minat untuk masuk Islam sama sekali. Fakana hada min aqwa adillatil barihatil batinah ala nubuwwatil zahirah. Ini semua menjadi bukti kebenaran ayat Al-Quran yang sudah memvonis Abu Lahab dan istrinya pasti masuk ke dalam neraka. Jadi hati-hati, jangan sampai suami istri ini kompak dalam keburukan. Karena tidak semua keluarga itu berujung di surga. Ada suami istri yang tetap bersama sampai ke neraka. Wal'iyadzubillah. Tapi ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentang kisah Abu Lahab dan istrinya sebagai ibrah untuk kita semuanya. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Dan akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjaga keluarga kita, menjaga anak keturunan kita. Semoga semuanya diberikan keistiqomahan di atas Islam dan sunnah. Dan sebagaimana kita dikumpulkan bersama di dunia, semoga kita dikumpulkan bersama dengan keluarga kita di surga Firdaus Al-A'la.
Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.